Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulawesi Putri, yang bertemakan 177231108 dari kelas B. Nah, hari ini saya akan presentasikan tentang tugas sampling dan aliasing dalam pengolahan sinyal digital. Oke. Baik. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai sampling. Sampling sendiri adalah proses pengubahan sinyal kontinu menjadi diskrit dengan cara mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Nah, hal ini tuh penting dalam sistem digital karena komputer hanya bisa memproses data dalam bentuk diskrit. Tanpa sampling yang benar, informasi dari sinyal asli bisa hilang ataupun bisa salah ditafsirkan seperti itu. Nah, di sini saya menyantumkan Nielsen sampling theorem. Jadi dalam teori Nielsen ini sendiri, itu setelah dijelaskan bahwa agar sinyal itu mampu menghasilkan sampling yang dapat direkonstruksi kembali tanpa kehilangan informasi, frekuensi samplingnya itu harus minimal banget 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal asli gitu. Nah, ini tuh dinyatakan dengan rumus seperti yang tertera, yaitu Fs lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi maksimal begitu. Fs sendiri itu frekuensi sampling. Nah, jika frekuensi samplingnya itu kurang dari 2 kali frekuensi maksimal, maka bisa saja muncul kesalahan yang disebut sebagai aliasing. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai aliasing, di mana aliasing sendiri itu terjadi ketika sinyal itu di samping dengan frekuensi yang terlalu rendah, sehingga bentuk gelombang yang dihasilkan itu tampak berbeda dengan aslinya. Ini menyebabkan kebingungan karena sinyal hasil sampling itu terlihat seperti frekuensi yang berbeda. Begitu. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, sinyal asli itu yang berwarna biru ini. Nah, ketika kita memakai eh, sampling pada frekuensi yang lebih rendah, itu akan dihasilkan titik-titik seperti yang digambarkan pada gelombang warna merah ini. Nah, sebenarnya itu titik-titiknya itu tidak salah. Akan tetapi, apabila frekuensinya itu serendah ini, maka dia itu akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya terdapat script Python yang akan mensimulasikan proses sampling aliasing. Script ini tuh ada 2 kali percobaan, yaitu yang pertama itu dengan low frequency, kemudian yang kedua dengan high frequency. Nah, sekarang mungkin langsung saja ke script Python ya. Baik. Hmm. Oke. Jadi yang pertama, di sini saya mengimpor library NumPy untuk menghitung numerik dan matplotlib untuk membuat grafiknya. Nah, yang pertama di sini ada yang low frequency, di mana untuk frekuensi realnya itu digunakan 10 gelas. Nah, kemudian untuk vektor waktu kontinu itu saya menggunakan dari 0 hingga 1 detik dengan interval itu 0,0001 detik agar sinyalnya itu tampak halus gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya sinyal cons ini tuh sinyal kontinu membuat sinyal kontinu berbentuk gelombang sinus dari frekuensi 10 begitu. Nah, sekarang masuk ke case yang pertama, di mana
Di sini untuk frekuensi yang pertama, saya itu menggunakan 10, di mana frekuensi ini itu lebih rendah daripada frekuensi aslinya. Eh, iya, lebih rendah daripada 2 kali frekuensi asli. Nah, di sini frekuensi aslinya itu kan 10. Harusnya kalau 2 kali frekuensi aslinya itu adalah 20. Tapi di sini untuk case pertama itu digunakan 10 untuk percobaan aliasing. Nah, kemudian untuk case kedua itu saya menggunakan frekuensi 20, di mana ini tuh sama dengan frekuensi maksimalnya. Nah, kemudian untuk case yang ketiga itu lebih besar daripada frekuensi maksimal. Seharusnya eh, apabila frekuensinya makin besar, maka eh, detail dari gelombangnya itu semakin jelas. Nah, ini langsung kita plot saja untuk hasilnya. Nah, berikut merupakan original continuous signal dari sinyal dengan frekuensi 10. Nah, ini untuk yang case pertama. Nah, bisa dilihat bahwa pada case pertama ini, titik-titik yang ada itu tidak bisa menggambarkan frekuensi aslinya begitu. Nah, di mana titik-titiknya itu bergeraknya tuh sangat berjauhan. Nah, sedangkan gelombang aslinya itu seperti ini. Nah, lanjut untuk yang case kedua. Nah, case kedua itu sebenarnya sudah mulai membentuk frekuensi aslinya, akan tetapi karena case kedua ini itu sama dengan frekuensi maksimalnya, jadi belum terlalu terlihat. Nah, seharusnya untuk case yang ketiga itu sudah terlihat. Nah, seperti ini. Jadi untuk case yang ketiga itu sudah terbentuk sinyal yang seperti ini. Betul. Next untuk yang high frequency. Nah, untuk yang high frequency itu digunakan frekuensi realnya itu 50 Hz dengan time continue sama seperti yang tadi. Nah, di sini untuk case yang pertama saya menggunakan frekuensi pertama itu 50 sama dengan frekuensi realnya. Nah, untuk frekuensi kedua itu saya menggunakan eh, 2 kali frekuensi maksimalnya. Nah, untuk yang frekuensi ketiga, itu saya menggunakan 3 kali frekuensi maksimalnya, yaitu 150. Nah, di sini langsung saja kita plot. Nah, jadi bentuk dari original continuous sinyal 50 Hz adalah demikian. Nah, sinyalnya lebih rapat daripada yang 10 Hz. Nah, untuk case yang pertama, jika dibandingkan dengan original continuous, case yang pertama belum membentuk frekuensi yang sama dengan frekuensi yang di atasnya. Nah, hal ini itu dikarenakan adanya aliasing yang terjadi pada case pertama ini. Dikarenakan frekuensi yang digunakan itu terlalu rendah untuk menyampaikan informasi. Kemudian untuk case yang kedua, karena dia itu sebenarnya sudah sama dengan 2 kali frekuensi maksimal, tapi
belum terlalu yang terbentuk, tapi sudah ada bentuk yang terlihat di bagian akhir. Nah, kemudian untuk case yang ketiga, nah, ini terbentuk sama dengan frekuensi yang original continuous. Gitu. Nah, begini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.